Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama bihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang dan diharamkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang seringkali memaknai bencana alam adalah sebagai musibah. Hal itu tentu sangat wajar, karena setelah terjadinya bencana alam, banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang mengiringinya. Misalnya kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, mengalami luka-luka, bahkan hidup menjadi serba sulit, kekurangan makan makanan, kekurangan obat-obatan, kekurangan air bersih, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika dilihat secara lebih mendalam, bencana alam bisa menjadi musibah. Bahkan bencana alam bisa saja menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tentu sangat bergantung pada siapa dan bagaimana menyikapi bencana alam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib akan memaparkan setidaknya 3 pelajaran penting yang bisa diambil dari suatu bencana alam. Pelajaran penting yang pertama yaitu adalah muhasabah dan introspeksi diri. Setelah terjadinya bencana alam, kita dianjurkan untuk bermuhasabah dan mengintrospeksi diri. Apa saja kesalahan-kesalahan kita, apa saja dosa-dosa kita, apa yang telah kita perbuat kepada Allah, apa yang telah kita lakukan kepada sesama kita manusia, dan apa yang telah kita lakukan kepada alam sekitar kita. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berpesan dalam khutbahnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu
fa innahu ahwana li hisabikum. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab di hari kiamat. Sesungguhnya dengan hal itu akan meringankan hisabmu nanti. Dari pesan Umar bin Khattab tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sangat dianjurkan untuk memeriksa, mengintrospeksi kesalahan-kesalahan kita semua. Bagi para korban bencana alam, ini merupakan fase terpenting, karena dengan hal itu ia bisa mengintrospeksi diri, apa yang telah dilakukannya kepada Allah, kepada sesama manusia, juga kepada alam sekitarnya. Barangkali ia telah berbuat yang tidak baik kepada alam sekitar, misalnya membuang sampah sembarangan, atau menebang hutan, menebang pohon-pohon di hutan, dan sebagainya. Dan bagi yang bukan korban, ini juga bisa menjadi muhasabah dan introspeksi diri. Itu merupakan pelajaran penting dan sebuah peringatan agar kita selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesama kita, juga kepada lingkungan dan alam sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari suatu bencana alam adalah timbulnya rasa syukur dan optimisme. Ada sebuah hadis yang berbunyi, An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusibul mu'mina syaukatun fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya, kecuali Allah akan mengangkatnya satu derajat dan menghapus satu kesalahan darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika seseorang mukmin terkena suatu bencana atau suatu korban yang telah terkena bencana, maka ia harus ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa apa yang telah menimpa dirinya akan menghapus kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan mengangkat derajatnya lebih baik. Dan bagi yang bukan korban, dia juga bisa bersyukur dan optimis. Dia harus bersyukur bahwa Allah telah memberikan karunia berupa keamanan dan kenyamanan, sehingga orang tersebut bisa mampu beribadah kepada Allah dengan baik, dengan tenang dan dengan nyaman, daripada saudaranya yang tertimpa suatu musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari suatu terjadinya bencana alam adalah banyaknya ladang amal ibadah setelah terjadinya bencana alam. Bagi yang tertimpa suatu bencana, maka ini merupakan suatu ladang amal agar semakin kita meningkatkan ketakwaan kita. Kita harus lebih sabar, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang bukan korban, ini merupakan suatu ladang amal yang sangat besar. Kita diuji rasa kemanusiaan kita, kepedulian kita kepada sesama kita. Kita bisa membantu berupa harta, tenaga, pikiran, dan doa. Kita juga bisa membantu untuk menjadi donatur, relawan, tenaga medis yang bisa membantu para korban bencana alam. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Oleh karena itu, jika terjadi suatu bencana, maka kita tidak dianjurkan untuk langsung menganggap bahwa bencana tersebut adalah musibah bagi kita. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting yang itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrihim wa bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qawi ya hayy. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.